Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah online sore hari ini di minggu ketiga di bulan September tahun 2020. Mari kita kembali mau menghampiri Dia. Kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menyembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Sebentar juga kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari, sebelum itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita bawa ke dalam mezbahnya yang kudus. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita mau menyanyikan pujian, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, yang memelihara dan menjaga kita sampai saat ini. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Lagi katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu akan rencana-Mu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, haleluya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Sore hari ini kita bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, atas kemurahan-Nya yang besar dalam hidup kita, atas rencana-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia tidak pernah melupakan kita, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kita, karena Dia Bapa yang baik, karena Dia Allah yang luar biasa.
begitu cintanya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, ketika kita merasakan kemurahan Tuhan saat ini, mari kita datang kepada Dia bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat kemurahannya yang begitu besar dan luar biasa di dalam hidup kita. Mari angkat hatimu, bawa kehidupan kita semua sore hari ini. Sembah Dia, agungkan Dia, berikan ucapan syukur kepada Dia karena kasih-Nya yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia tidak pernah melupakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Dia, Allah yang luar biasa. Nyanyikan pujian ini, kita nyatakan di hadapan Dia bahwa kita benar-benar mau bersyukur sore hari ini. Amin, amin, haleluya. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Lagi bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka. Haleluya, amin.
terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau yang masih memampukan kami. Engkau yang masih melayakkan kami. Untuk sore hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Suci kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan. Sore hari ini untuk lebih jauh lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di rumah sidang jemaat-Mu, di setiap tempat yang ada Tuhan mengikuti ibadah ini Bapa. Kau berkarya, kuasa-Mu bekerja, menolong kami semua, untuk kami boleh dekat kepada Engkau sore hari ini. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap memuji-muji Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia baik, dia luar biasa. Hari ini adalah hari yang bisa membuat kita bersuka cita. Karena kita kembali mengingat dan merasakan akan kebaikan Tuhan. Karena kita bisa sore hari ini datang beribadah untuk memuji, bersyukur buat segala kebaikannya. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Mari kita bersuka apapun keadaan kita sore hari ini. Amin. Haleluya. 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 Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka bersuka di dalam Tuhan. Lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka Tuhan. Lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, haleluya, haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, karena Dia ada di sini, karena Dia yang layak dipuji. Kita angkat pujian lagi, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Apapun keadaan kita, hati yang gembira adalah obat. Mari kita bersukacita karena Dia Allah yang luar biasa, yang begitu mencintai dan mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari lompatlah. Nari lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Lagi. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari lompatlah. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Sekali lagi. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah kita terus bersukacita dan selalu bersukacita apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kekuatan ketika ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kembali diisi oleh kebenaran sore hari ini. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Lagi lingkupiku dengan sayapmu. Amin. Lingkupiku dengan
badai hidup persoalan, tekanan hidup yang ada dalam kehidupan kita, percaya sore hari ini kita akan dilingkupi oleh kuasa-Nya. Kita akan dinaungi oleh kuasa-Nya sore hari ini. Biarlah ketika beban persoalan itu datang dalam hidup kita, kita akan terbang tinggi bersama dengan Dia, mengatasi setiap persoalan hidup kita, menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kehidupan kita, Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Dia akan memberi kemampuan kepada kita untuk kita boleh melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kita. Asal kita percaya dan mau tetap ada di dalam Dia. Mari angkat pujian ini, yakini dan imani bahwa Dia benar-benar ada di dalam hidup kita. Dia yang akan melingkupi kita, Dia yang akan menaungi kita dengan kuasa-Nya yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat pujian ini lagi, katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Lingkupiku, amin. Haleluya. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami akan tenang bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah kami Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang baik, karena Engkau Allah kami, Bapa kami yang luar biasa. Kami percaya ketika kami terbang tinggi mengatasi persoalan kami bersama dengan Engkau, kami akan mendapatkan ketenangan, karena Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga, kami memiliki Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah apa yang kami sudah berikan kepada Engkau ini boleh menyenangkan hati Engkau. Puji-pujian kami, penyembahan kami itu boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Sebentar kami akan menerima kehendak-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar Engkau sendiri yang berbicara
berbicara sore hari ini buat kami semua, menjadi jawaban buat kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi penghiburan buat kami, kembali membentuk hidup kami, di bawah hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sempurna, menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu buat hamba yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Mari Tuhan, Roh Kudus, Kau menjamah hati kami lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa di dalam kasih Kristus, di dalam ibadah online pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2020. Ya. Waktu terus berjalan dan tidak terasa kita sudah lebih dari setengah tahun, ya sudah memasuki ini hampir melewati 6 bulan sejak kita mengalami masa pandemi. Hidup terus berjalan dan hidup harus terus berproses sehingga kita nanti akan terus sampai disempurnakan. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan situasi atau keadaan. Kita harus tetap diproses sampai sempurna di hadapan Tuhan kita. Baik, puji Tuhan. Ya, saya berharap semua kita ada di dalam keadaan yang bersukacita karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan pada sore hari ini, firman Tuhan akan diberi tema sebagai temanya adalah mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Ya, perjalanan hidup kita ke depan makin banyak ketidakpastian, makin banyak hal-hal yang membuat kita bingung, baik dari luar maupun dari dalam. Ya, tetapi kita dituntut harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang percaya sebagai umat Tuhan itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ketidaksesuaian, kemelesetan itu merupakan tanda dari seseorang itu mulai dan bahkan mungkin sudah hidup di luar rencana Tuhan. Kita banyak berbicara tentang akhir zaman, kita banyak berbicara tentang kehidupan yang kekal, kita banyak berbicara tentang langit baru, bumi baru. Tetapi kalau kita hidup di luar rencana Tuhan, maka apa yang kita bicarakan, pengetahuan yang kita punya itu akan menjadi sia-sia. Nah, kita harus menyesuaikan hidup kita dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup saudara dan saya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah barangkali bagi sebanyak orang, kita sudah tahu harus mengerti kehendak Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan? Karena setiap kali kita baca firman Tuhan, setiap kali Tuhan tidak berbicara secara eksplisit. Ya, tidak ditulis secara jelas di Alkitab. Atau mungkin kita terlalu banyak kehendak Tuhan di dalam Alkitab, kita sulit untuk bisa memahami mana yang kehendak Tuhan. Ya. Banyak pendeta berbicara A, banyak pendeta berbicara B, kita jadi bingung. Yang mana? Nah, tetapi kita harus memiliki kemampuan, memiliki kebisaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama kita membaca satu ayat di dalam surat Efesus pasal 5
Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita membandingkan bodoh dan mengerti kehendak Tuhan ini range-nya bukan ini ekstrim ya, antara bodoh dengan mengerti kehendak Tuhan. Semakin dia tidak mengerti kehendak Tuhan, maka dia semakin bodoh. Dan sebaliknya, semakin orang bodoh, semakin sulit dia mengerti kehendak Tuhan. Nah, bodoh di sini bukan berbicara tentang akademis, bukan bicara tentang kecerdasan akademis. Bodoh di sini bukan berbicara bahwa dia tidak mengerti banyak tentang dunia ini. Karena Alkitab katakan banyak orang yang pintar menurut ukuran dunia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, itu sebabnya mereka disebut sebagai bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Bodoh ini menjadi pangkal ketidakmengertian seseorang terhadap kehendak Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus banyak sekali mengenakan kata bodoh ini kepada orang-orang yang berpikir atau bertindak tidak sesuai yang seharusnya menurut ukuran Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus berkata tentang orang yang membangun rumah di atas pasir. Ya, yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya sama seperti orang bodoh. Ketika Tuhan Yesus juga memberikan gambaran tentang akhir zaman, bagaimana ada 5 darah yang pintar dan yang bodoh. Yang bodoh ini tertinggal. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan minyak yang dibutuhkan. Ya, ketika orang tidak mempersiapkan apa yang dibutuhkan dan berakibat kepada dia tidak boleh masuk ke dalam acara yang dia mau ikuti, Tuhan katakan dia bodoh. Lalu Tuhan juga berkata tentang murid yang meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. Tuhan berkata kepada mereka, betapa lambannya hati kamu, orang bodoh. Ya. Kebodohan itu membuat hati orang lamban untuk mengerti kehendak Allah. Ketika seseorang memiliki atau hidup di dalam kebodohan, maka dia terancam kepada kehilangan kerugian. Nah, kalau orang itu tetap bertahan di dalam kebodohannya, maka akan ada kemungkinan orang ini akan berbalik, meninggalkan Tuhan dan kehilangan keselamatan yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu, mengerti kehendak Tuhan ini bukan berbicara tentang kehebatan. Karena apa? Ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, berarti kita disetarakan dengan orang bodoh. Ya, Rasul Paulus menyebutkan bahwa orang bodoh adalah mereka yang tidak memperhatikan cara hidup. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, di Efesus pasal 5 ini, Efesus pasal 5 tadi, ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah menjadi seperti orang bebal, tetapi menjadi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak memperhatikan cara hidup sehingga tidak dapat menggunakan waktu yang ada secara arif. Orang tadi sekali lagi saya katakan,
orang yang bertahan di dalam kebodohannya, maka dia beresiko mengalami kerugian. Nah, tidak mungkin, bukan yang tidak mungkin, kalau dia merasa rugi di dalam Tuhan, dia akan tinggalkan Tuhan. Harus arif menggunakan waktu yang ada. Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi tentu saja ketika berbicara menggunakan waktu dengan arif, menggunakan waktu dengan bijak, itu merujuk kepada pemikiran yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Bukan persoalan kita pintar mencari uang, bukan persoalan kita pintar mengatasi problema kehidupan. Kita harus pandai, kita harus memperhatikan cara hidup kita, dan kita bisa menggunakan waktu yang kita dengan arif berdasarkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang percaya tidak boleh bodoh, Bapak Ibu. Orang percaya tidak boleh bodoh. Pak Pendeta, saya tidak bisa baca tulis. Rasanya sekarang sudah tidak banyak orang yang tidak bisa baca tulis. Tetapi kalaupun masih ada yang tidak bisa baca tulis, dia harus mengerti kehendak Tuhan. Tidak boleh bodoh. Firman Tuhan menyatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan itu harus diusahakan. Kalau dikatakan diusahakanlah, Tuhan berkata kepada saya, usahakanlah, Tuhan berkata kepada orang lain, berkata kepada Bapak Ibu, berarti tanggung jawab untuk mengerti kehendak Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak lagi berkata, Tuhan, berikanlah saya kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu. Tuhan, buatlah saya mengerti kehendak-Mu. Tidak salah Bapak Ibu, kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Karena hikmat datangnya dari Allah. Tetapi doa minta hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan itu tidak menghilangkan tanggung jawab orang percaya untuk belajar, untuk diproses sehingga dia mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Tentu saja tingkat pengertian tiap orang akan berbeda satu sama lain. Kenapa? Itu sesuai dengan proses yang dijalani oleh masing-masing pribadi. Tidak sama. Tetapi bukan berarti saya yang sekolah jadi jaminan bahwa saya lebih mengerti kehendak Tuhan dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Nah, ya. Bukan berarti saya yang sekolah teologi menjadi lebih mengerti daripada orang yang tidak sekolah teologi. Karena kalau kita berbicara ilmu teologi, bapak-bapak gereja dulu juga mereka tidak sekolah teologi. Ya, Petrus, oh dia kan sekolah, dia langsung belajar dengan Tuhan Yesus. Lah Yudas sama, sekolahnya sama Tuhan Yesus. Nggak ngerti juga. Ya. Jadi kalau bicara sekolah, rasul-rasul tidak sekolah. Kalau bicara dekat dengan Tuhan Yesus, ada Yudas juga yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi toh juga tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat murid-murid 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus pun, sampai kepada kenaikan Tuhan, mereka juga masih belum mengerti kehendak Tuhan. Jadi bagaimana mengerti itu, kita harus merelakan diri, melakukan sesuatu
terlibat di dalam prosesnya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerti? Apa yang harus diusahakan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Mari kita lihat di dalam suratan Efesus pasal 5 ini bagaimana Paulus memberikan pemahaman supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kita mulai yang pertama di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Efesus 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, dan selanjutnya hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Poin yang pertama yang membuat kita bisa menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Penurut-penurut bahasa Inggris pakai kata imitator atau peniru. Ya. Apa yang kita tiru bukan gerakannya Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana cara jalan Tuhan Yesus kita jalan seperti itu, bukan itu yang kita tiru. Bagaimana cara Yesus berlutut, itu yang kita tiru, bukan. Ya. Bagaimana cara Yesus berdoa, tiarap, telungkup, apapun itu, bukan itu yang kita tiru. Menjadi imitator, menjadi penurut-penurut Allah. Terjemahan lama pakai kata menjadi penurut teladan Allah. Apa itu? Bagaimana kita menjadi penurut teladan Allah? Ya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 26 katakan, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, kita bisa melihat ini adalah kehendak yang harus terpenuhi di dalam diri umat Tuhan. Karena Allah menciptakan kita supaya ada yang berbeda dari ciptaan yang satu ini dari yang lain. Untuk apa? Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden untuk mengelola Taman Eden. Firman Tuhan kepada mereka, kuasailah bumi. Untuk apa? Menjadi representasinya, menjadi bentuk wujud nyata kehadiran Allah di dalam dunia. Menjadi penurut-penurut Allah akan menjadikan orang percaya hidup sesuai dengan kodrat yang diberikan Allah kepada dirinya. Jadi, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita sebetulnya sedang lari dari kodrat ilahi yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya suratan Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Nah, kalau kita dipanggil, kalau kita ditebus oleh Yesus Kristus supaya kita kembali kepada kemuliaan yang semula. Jadi, kalau dikatakan menjadi penurut-penurut Allah, itu kita sedang menaruh pemikiran bahwa saya sedang menghidupi kodrat yang Allah kehendaki di dalam diri saya. Persoalan Bapak Ibu mau berdoa berlutut seperti Tuhan Yesus berlutut, monggo. Tapi bukan itu. Karena itu tidak mengubah dalammu. Persoalan Anda mau tiarap, mau bagaimana cara berdoamu, itu terserah. Tetapi itu tidak mengubah kodratmu kalau engkau tidak menuruti apa yang Allah kehendaki. Bagaimana Yesus hidup, begitulah kita harus hidup.
bukan bagaimana gaya Yesus, tetapi bagaimana dia hidup. Bagaimana dia mengikuti kehendak Allah. Bagaimana dia menundukkan dirinya, menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Allah. Itu yang kita ikuti. Ya. Nah, mengikuti teladan ini membutuhkan rasa percaya dan persepsi yang positif tentang orang yang kita ikuti. Banyak orang mengidolakan seseorang lalu kecewa, udah habis itu benci atau meninggalkan. Sudah tinggalkan dia. Kenapa? Karena rasa percayanya sudah hilang. Tetapi kalau dia punya rasa percaya, ya, lalu meyakini bahwa akan dapatkan hal yang positif dari perilakunya, dari pengikutannya dia, dari peniruannya dia, maka dia akan ikut terus-terusan. Ada orang-orang yang suka berpenampilan seperti Elvis Presley. Kenapa? Karena dia suka sama Elvis Presley. Dan ketika dia ikutin itu, dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi sebaliknya orang tidak akan mengikuti, tidak akan meniru kalau dianggap tidak dipercaya, tidak dianggap menyenangkan, tidak dianggap tidak mendatangkan keuntungan. Kalau kita berpandangan bahwa Allah memberikan keuntungan, bahwa dia dapat dipercaya, maka kita juga akan menjadi orang yang berani memutuskan untuk mengikuti teladan dia. Ya. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia memberikan teladan bagaimana hidup menuruti kehendak Bapaknya. Kepercayaan kita kepada Yesus dan kebenaran yang dilakukan ini harusnya memantapkan hati kita untuk menjadi penurut, untuk menjadi peniru Tuhan pada setiap langkah hidup kita. Jadi penurut, menjadi pengikut teladan Allah. Yang kedua, kita membaca di dalam Efesus pasal 5 lagi, ayat yang keempat dikatakan. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya. Setiap orang sepatutnya selalu mengucap syukur, kata firman Tuhan ya. Kalau kita baca di Efesus pasal 5 ayat 20 ya, pasal Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dalam segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Nah, bertolakan dengan mengucap syukur, sepatutnya tidak ada ucapan sembrono. Begitu kata firman Tuhan tadi pasal 5 ayat 4. Ya. Bertolakan dengan ucapan syukur ini ada ucapan yang sembrono. Kapan ucapan sembrono keluar? Kapan ucapan syukur keluar? Nah, kita melihat bahwa hidup menjadi anak Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kekristenan ini ada tatanan yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah. Ya. Tatanan ini akan membawa kita untuk memutuskan, melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu berdasarkan apa yang patut menurut tatanan tersebut. Tatanan ini yang akan membatasi kita untuk melakukan sesuatu. Tatanan ini yang akan mengatur bahwa yang ini patut, yang itu tidak patut. Dan salah satunya tadi yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah mengucap syukur itu patut, mengucapkan yang sembrono itu tidak patut. Nah, orang percaya harus memahami ini. Memahami mana yang patut, mana yang tidak patut. Idealnya semakin lama orang mengikut Tuhan,
seorang menjadi pemercaya, dia akan semakin banyak berpengalaman dengan Tuhan. Ini idealnya. Sehingga ketika dia banyak berpengalaman dengan Tuhan, maka semakin banyak yang dia pahami tentang tatanan Tuhan, dan semakin juga ia taat kepada aturan itu. Mana yang patut, mana yang tidak. Secara umum, ketika ada orang tua yang sudah berusia dewasa, maksud saya, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh orang tua, penilaiannya akan jadi turun. Kalau ada orang ngomong, asal ngomong, orang bilang, nama juga anak-anak. Udah, jangan didengerin. Semakin tua, semakin berumur, maka kita semakin tahu mana yang patut, mana yang tidak patut. Ya. Jadi untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, ayo kita mulai lihat apa yang patut menurut firman Tuhan. Apa yang tidak patut. Jangan membela diri. Banyak orang bilang, oh saya begini karena begini. Tidak, ayo kita kembalikan kepada firman Tuhan. Kalau saya lakukan ini, firman Tuhan katakan apa? Nggak usah banyak berdebat. Maka kita akan menjadi orang yang dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, ayat 6 dan ayat 7 dari Efesus tadi 5. Efesus 5 tadi, ayat 6 dan 7. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demi hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus berani mengambil keputusan walaupun itu tidak menyenangkan. Rasul Paulus menekankan, kalau ada orang-orang yang datang dengan kata-kata yang hampa, yang bisa menyesatkan kita. Kata-kata hampa ini bukan kata-kata yang istilahnya sekedar tidak. Banyak orang yang mendengarkan kata-kata yang menyesatkan, Bapak Ibu. Bukankah kita sering sekali disodorkan oleh pengajaran-pengajaran yang sebetulnya tidak membuat kita lebih mengenal Allah, tidak membuat kita lebih menghormati Allah, tapi karena kita nggak ngerti, kita bisa disesatkan. Itu sebabnya tadi kalau kita di tahapan kedua tadi, kita mulai belajar untuk mengerti mana yang patut, mana yang tidak patut. Maka kita akan bisa membedakan yang ini patut atau tidak. Kalau sudah tahu, maka kita akan memisahkan diri dari orang-orang yang tidak memungkinkan kita menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita akan berani mengambil keputusan untuk dipisahkan dari orang lain. Tuhan juga mengatakan, pisahkanlah kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita harus berani mengambil keputusan untuk memisahkan diri. Tapi kita tidak akan bisa memisahkan diri kalau kita tidak mengerti mana yang patut, mana yang tidak patut menurut ukuran Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan tatanan hidup yang Allah kehendaki, maka kita juga akan memiliki pola yang terbentuk di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kecenderungan, kita akan mengarahkan pilihan kita kepada hal-hal yang patut. Nah, sebaliknya, kita akan semakin menjauhi apa yang tidak patut. Termasuk orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk hidup tidak patut. Firman Tuhan katakan jangan berkawan, bukan berarti itu menjadi perintah bahwa
orang percaya tidak boleh berhubungan dengan orang lain secara sosial, bahkan orang-orang yang tidak benar, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang-orang yang bisa mempengaruhi secara tidak baik itu juga bisa saja orang di dalam, ya, dan di luar komunitas orang percaya. Siapa? Yang memiliki pengaruh yang menyesatkan dan menyebabkan seseorang itu bisa jauh dari kehendak Allah. Memang butuh keberanian untuk memisahkan diri. Tapi percayalah, keberanian bukan muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses pembentukan hidup kita. Terus menerus yang membentuk pola pikir kita, sehingga kita akan cenderung suka kepada sesuatu dan tidak suka kepada sesuatu. Kita akan semakin suka kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu bisa mengerti mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kalau kita tidak dibentuk terus-menerus, kecil kemungkinan kita akan lebih menyukai hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena standar hidup kita pasti akan standar dunia. Yang penting baik-baik saja. Ya. Jadi yang ketiga, kita melakukan pemisahan diri dengan segala sesuatu yang bisa menyesatkan kita. Nah, yang keempat, bagaimana supaya kita semakin bisa mengerti kehendak Tuhan? Efesus pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, kita bisa menimbang dengan benar. Kita harus mampu menimbang dengan benar. Kepekaan kita untuk memisahkan atau menjauhkan diri dari pihak-pihak yang menyesatkan, pihak-pihak yang bisa menjerumuskan kita kepada hidup jauh dari kehendak Allah, ya, jika dilakukan secara konsisten, ini akan membentuk seperti alarm kehidupan kita. Seperti kepekaan ini akan terbentuk, Bapak Ibu. Jadi secara intuisi kita akan bisa berkata bahwa ini benar atau tidak benar. Patokannya bukan patokan perasaan, tetapi karena kita sudah terbiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya kita akan mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Kita nggak usah cari yang aneh-aneh dulu. Lihat dulu kepada firman Tuhan. Ya, tidak sedikit orang berkata bahwa ini kehendak Tuhan. Tuhan bicara kepada saya langsung. Tuhan berbicara, bukannya tidak mungkin kepada seseorang, tetapi dia tidak mungkin bertentangan dengan firman yang sudah ada. Ya. Jadi kalau dia terlatih untuk mengenali mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini dia menjadi terampil di dalam kehidupannya. Inilah dia yang disebut sebagai orang-orang yang cerdas secara rohani, orang-orang yang cerdas secara spiritual di dalam Tuhan. Nah, keterampilan inilah yang diperlukan, yang kita perlukan untuk bisa menguji, untuk bisa membuktikan apakah Tuhan berkenan atau tidak pada segala hal di dalam hidup kita. Ya tentu saja kita harus banyak berinteraksi dengan firman Tuhan. Kalau pengenalan kita kepada firman Tuhan sedikit, ya bagaimana kita mau menguji? Kita harus banyak berinteraksi dengan firman Tuhan.
Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membentuk perilaku kita. Supaya kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang baik menurut firman Tuhan. Ya. Satu ayat kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-8. Kitab Amsal pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ya. Hai orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Firman Tuhan selalu mendorong untuk orang menjadi orang yang cerdas. Dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kecerdasan itu akan diberikan oleh Tuhan. Semuanya mengarahkan kepada belajar. Tuntutlah kecerdasan. Usahakan mengerti. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kerelaan kita untuk dididik, untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Ya, bagaimana Tuhan membentuk saya? Ya, saya harus mau ikut apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Gimana tadi? Ya, kita sudah belajar hari ini. Ya. Mengerti kehendak Tuhan merupakan standar hidup orang percaya untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan lagi kita berkata, sulit mengerti kehendak Tuhan. Ya kalau gitu saya jalan begini aja. Tidak bisa. Engkau harus mengerti kehendak Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk berkata bahwa saya nggak ngerti apa-apa. Kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, maka engkau adalah orang bodoh di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata engkau bodoh, tadi sudah dikatakan belajar. Yang kedua, kesimpulannya adalah kebodohan sebagai kebalikan dari mengerti kehendak Tuhan, mengakibatkan kerugian yang dapat menyebabkan orang bisa meninggalkan Tuhan. Ya, jadi jangan heran. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Karena dia rasa rugi. Karena dia merasa tidak mendapatkan sesuatu. Padahal karena dia nggak ngerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah bertahun-tahun mengaku menjadi anak Tuhan, mengaku menjadi pengikut Tuhan, mengaku menjadi orang yang punya iman kepada Tuhan, kita belum mengerti kehendak Tuhan. Repot. Risikonya besar. Ya. Bahkan mungkin kita bisa meninggalkan dia. Yang ketiga kesimpulannya adalah bahwa mengerti kehendak Tuhan adalah hasil proses selama kita mengiring Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, mungkin dia tidak menjalani proses dengan baik. Kalau ada orang yang mengaku mengerti kehendak Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti dia cuma asal ngomong. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada proses-proses. Yang pertama tadi kita sudah belajar, kita menurut teladannya Tuhan. Kita meniru dia, kita mengikuti dia, mengikuti gayanya dia, mengikuti kehidupannya Tuhan. Untuk apa? Bagaimana dia memuaskan kehendak Tuhan. Bukan gaya pakaian, bukan gaya jalannya, bukan gaya-gaya yang lain, tetapi bagaimana dia memuaskan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kalau kita dibilang menjadi peniru Allah, berarti kita harus mengikuti Allah. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Yang kedua, proses yang terjadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah proses bagaimana kita belajar mengerti dan melakukan apa yang patut dikerjakan di dalam Tuhan. Ya. Mana yang patut, mana yang tidak. Semakin lama kita akan semakin mengerti.
Yang ketiga, prosesnya juga adalah bahwa kita akan semakin banyak dipisahkan oleh orang-orang yang mungkin tidak memberikan pengaruh yang baik kepada pertumbuhan, kepada perkembangan iman rohani kita. Harus dipisahkan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita belajar, semakin kita menikmati proses itu, semakin kita berani dipisahkan dari kesenangan dunia, dari kehidupan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Yang keempat, kita mengalami proses yang kita bisa katakan sebagai latihan untuk membedakan, untuk membuktikan mana yang kehendak Allah. Tentu saja dengan banyak mengerti, banyak memahami, banyak membaca firman Tuhan, banyak berinteraksi dengan firman Tuhan. Ini kita akan memiliki keterampilan yang baik. Ya, mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah mengerti kehendak Tuhan? Kalau sudah, apakah saya sudah menjadikannya standar hidup saya? Ini bukan prestasi. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan itu bukan prestasi, tetapi harus jadi standar hidup. Pertanyaan yang selanjutnya kita bisa ajukan kepada diri kita, apakah pengertian terhadap kehendak Tuhan semakin meneguhkan kesetiaan saya kepada Tuhan? Ya. Kalau sudah ngerti, apakah kita tambah setia? Kalau sudah ngerti, apakah saya semakin teguh di dalam hidup menurut firman Tuhan itu? Yang ketiga, kita bisa tanyakan, apakah pengiringan saya kepada Tuhan sudah menghasilkan pengertian yang semakin mendalam tentang kehendak Tuhan? Ya. Kalau pengertian kita semakin mendalam, kita semakin cinta kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan sejatinya menyiapkan kehidupan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya. Kegagalan hidup kita banyak dikarenakan kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kesusahan, kesedihan, air mata yang kita tumpahkan karena kemalangan atau persoalan-persoalan hidup ini lebih karena kita banyak tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kehilangan tidak akan mengganggu kita. Kerugian tidak akan mengganggu kita. Apapun itu, keberadaan orang lain, kita tidak akan terganggu. Kita bisa bayangkan satu saat Stefanus dirajam oleh orang-orang, oleh Saulus. Tetapi batu yang datang itu, yang melukai tubuhnya, itu tidak bisa menghalangi pandangannya bahwa dia melihat bahwa Yesus sudah duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan satu pengertian yang membuat kita semakin berhasrat untuk mengerti kehendak Tuhan. Bukan untuk mencari sesuatu keuntungan di dalam diri hidup kita, tetapi semakin kita mengerti kehendak Tuhan, semakin kita bisa menyesuaikan hidup kita dengan Allah. Sehingga kita bisa berkata kepada diri kita, aku akan hidup bersama-sama dengan dia di kekekalan nanti. Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami diizinkan oleh Engkau Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Kami diizinkan Tuhan untuk kami bisa diproses, dimampukan. Bahkan kami diizinkan untuk mengerti kehendak-Mu. Siapakah kami Tuhan? Sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tapi kami sore hari ini kami mau belajar lagi melalui kami mengerti kehendak-Mu. Kami melihat keindahan kehendak-Mu. Kami melihat kedahsyatan kehendak-Mu Tuhan. Buatlah kami mengerti
Sehingga kami semakin mencintai kehendak-Mu Allah. Mampukan kami melalui proses, mampukan kami melalui pendidikan yang Tuhan berikan di dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami bisa melihat segala kehendak Allah. Dan kami menjadikan itu menjadi standar kehidupan kami. Ya, kami boleh menjadi sempurna seperti Kristus. Kami boleh menjadi sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau terus bekerja di dalam hati kami, mengingatkan kami akan segala kebenaran yang sudah kami dengar, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-umat-Mu, bahkan setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, setiap kami yang sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami tidak dihalangi, kami tidak diganggu oleh sifat online ini Tuhan. Tapi kami percaya kehadiran-Mu di dalam hidup kami itu melebihi dari apapun yang bisa kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati umat-umat-Mu di rumah masing-masing, dimanapun mereka ada berada Tuhan. Tuhan memberkati, berkat dari surga turun di atas kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga, bahkan seluruh kehidupan, keturunan-keturunan anak-anak-Mu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan kemampuan untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami perbuat di dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu di dalam kesehatan, kekuatan. Berkati di dalam pekerjaan, di dalam mata pencarian setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami di dalam pertolongan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati lingkungan Reni Jaya Villa Pamulang sekitarnya ini, Pamulang, Tuhan berkati Tangerang Selatan, Banten, bahkan seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati pemerintah yang ada, mulai dari Bapak Presiden kepada di bawah-bawah Tuhan, sampai kepada tingkat RW, RT, Tuhan berkati. Tetangga-tetangga kami Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh beribadah. Kami alaskan doa kami ini dengan satu ucapan syukur, satu ucapan permohonan kami, kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.